Sebelum kita mulai pembahasan sama Abil nanti, aku bakal jelasin sedikit tentang obat-obatan yang ku pakai ya. Obat-obatan yang ku pakai selama di Malaka adalah yang ini. Bentar. Aku ambil dulu. Ini adalah obat-obatan yang ku pakai selama aku di Malaka. Ada 4 jenis, 2 pagi, 2 malam. Karena udah nggak bisa ke Malaka dan obatku sudah habis, jadi terpaksa aku harus ke dokter yang ada di Pekanbaru. Tapi alhamdulillahnya aku dapat dokter yang memang cocok secara komunikasi dan secara obatnya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih buat dokter Ade. Ini obat yang dikasih dokter Ade. Jadi sekarang aku konsumsinya obat-obatan ini. Ini. Sakitnya sakit apa sih bang? Mari kita mulai videonya. Ya kembali lagi bersama Abil masih cantik, imut dan ya. Ya karena ini sih banyak yang nanya bang, gimana sakitnya abang, perkembangannya segala macam atau segala macamnya, ya yang ya. Ya sebenarnya penyakit aku ya seperti kalian tahu, aku punya anxiety disorder dan aku punya borderline personality disorder. Kemarin karena berobat dari Malaysia, ya tadi kamera jatuh. Jadi seperti kalian tahu aku punya penyakit anxiety disorder dan BPD. Itu adalah penyakit gangguan mental yang udah aku derita udah cukup lama, tapi baru ditangani beberapa tahun ini. Sempat memarah ya, menjadi parah ketika karena dokter aku di Malaysia dengan corona, jadi kita nggak bisa ke Malaysia. Jadi ya agak kambuhnya agak sering gitu ya, segala macem. Tapi alhamdulillah bulan lalu kita ke dokter Ade namanya, dan cocok ya. Secara ngobrolnya, walaupun aku ngerasa masih lebih cocok sama dokter David di Malaysia, tapi dokter ini juga baik gitu, baik dan tidak menyarankan aku untuk minum obat terlalu banyak ya. Terus hari ini mau ngapain kita? Ya, jadi hari ini kita emang ada rencana udah dari beberapa hari yang lalu untuk dokter Ade. Emang dokter SPKJ kan ya? Iya. SPKJ. Jadi sebenarnya kita lumayan drama juga buat buat nemuin dokter ini. Jadi yang perlu kalian tahu, untuk ngedapetin dokter yang nyaman di kita, yang benar-benar sesuai apa yang kita mau, itu sedikit sulit. Apalagi Sheryl tipe orang yang pemilih banget gitu loh. Jadi kita lumayan susah juga, karena kadang ada dokter yang dia menyarankan sesuatu obat gitu, tapi komunikasinya kurang. Ada yang emang komunikatif banget, tapi obatnya gitu sih kadang. Cuman alhamdulillah dokter yang kali ini itu maksudnya diajak sharing juga enak, komunikatif banget. Kalau aku 75% cocok lah. Iya, dan obatnya juga kan lumayan cocok kan nih kamu. Iya, cuma bikin linglung. Karena salah dosis. Bukan dosis. Karena dibagi 2 akhirnya, tapi tetap aja aku linglung. Kayak bingung gitu loh mau ngapain aku hari ini gitu. Tapi nggak separah waktu aku minum 1 tablet gitu. Dulunya minum 1 tablet itu linglungnya aku parah seharian. Terus sekarang enggak. Udah enak lah gitu. Cuman alhamdulillah yang aku suka, tapi satu yang paling aku suka dari dokter Ade ini, dia bisa ditelepon kalau kita lagi kenapa-napa. Iya. Ya bisa sharing, bener-bener bisa sharing kapanpun lah gitu. Selama itu jam kerja. Iya, jarang banget kan, maksudnya ada dokter yang dokter emang ngasih space gitu buat pasien-pasien dia buat cerita masalah yang sedang dia rasakan gitu. Terus apa sih yang si Sheryl alamin sekarang ini? Jadi Sheryl itu sekarang apa ya, kamu ngerasanya kayak males ngelakuin hal-hal yang sebenarnya kamu suka kan? Ya, jadi aku biasanya sekarang semenjak minum obat aku jadi ngerasa nggak tertarik melakukan hal yang aku suka gitu. Terus juga aku jadi kayak misalkan kayak waktu lagi kosong itu benar-benar rasa jenuh, aku jenuh banget, saking jenuhnya sampai bingung gitu, ngapain sih gitu. Biasanya kan zaman dulu misalkan ada 2-3 jam kosong ya tinggal tidur aja sih, ya gitu aja sih, cuma nggak ada kendala yang lain atau efek samping yang terlalu gimana dari obatnya.
Kalau kalian nanya bang, anxiety disorder abang gimana sekarang? Anxiety aku sekarang alhamdulillah udah bagus ya teman-teman. Aku udah mulai bisa kontrol. Aku bisa di tempat rame, bisa apa lagi ya, bisa pergi kemana aja lah gitu tanpa, walaupun kadang-kadang juga kadang resah gitu, tapi nggak separah zaman dulu gitu anxiety aku. Anxiety aku, by the way, anxiety itu kan banyak cabangnya teman-teman. Anxiety aku tuh secara menyeluruh. Jadi cuman sekarang yang masih jadi PR aku ketemu orang baru atau kumpul sama orang-orang yang aku anggap lebih tua dari aku tuh aku kurang pede. Ada aja rasa mindernya gitu. Tapi kata dokter Ade, mau minder kenapa gitu? Kamu sama mereka ya sama aja sebenarnya gitu. Cuman ya nggak tahu kenapa aku kalau ngumpul sama orang lebih tua aku agak-agak kurang pede gitu. Terus kalau masalah BPD aku, nah ini emosi ini yang memang memang lagi PR banget ya. Emosi aku memang lagi PR banget karena sering meledak waktu sebelum minum obat ini. Karena obat dari dokter David udah habis, berbulan-bulan aku nggak minum obat, akhirnya mulai meledak lagi emosinya. Kalau kalian bilang emosinya gimana bang, emosinya kayak orang darah tinggi ya, beda. Emosi orang darah tinggi itu nggak seberapa dengan emosi orang yang punya penyakit kayak aku gitu loh. Emosinya parah banget lah gitu ya. Emosinya parah banget, nggak kontrol. Jadi sebelum ketemu sama dokter yang sekarang ini kan Sheryl masih sama dokter David yang di Malaka. Tapi karena obatnya tuh makin lama makin sedikit karena dikonsumsi setiap hari, jadi Sheryl tuh ngirit-ngirit. Kadang hari ini minum, nanti kalau misalnya lagi nggak enak baru minum lagi gitu kan. Ternyata nggak boleh, dan itu harus diminum setiap hari gitu. Karena kalau misalnya setengah-setengah nanti sama aja gitu, kamu bakal ngulang dari awal gitu. Nah, waktu mandek tuh kan nggak minum obat, Sheryl tuh luar biasa deh. Kita nggak bisa nebak, kita nggak bisa ngomong sembarangan, kita nggak bisa ya pokoknya ibaratnya zaman waktu dia berhenti minum obat tuh napasnya salah, senggol bacok banget lah gitu. Jadi ibaratnya aku menghela nafas aja salah gitu loh di depan Sheryl. Makanya dulu tuh bener-bener complicated banget. Tapi alhamdulillah waktu terakhir setelah meledak besar ya yang kemarin, setelah meledak, yang kalian jangan menganggap bahwa meledak emosi cuman yang marah nggak jelas gitu, bukan. Ini mah lebih parah, marahnya bahaya, bener-bener merugikan orang lain, bener-bener wah banget lah gitu. Kalian nggak akan kebayang gitu kalau kalian ada di posisi itu gitu. Dan sampai akhirnya aku menyarankan untuk ya udahlah, ayo kita mau nggak mau gitu. Aku sama mama bilang mau nggak mau kita nggak bisa ngarepin dokter yang di Malaysia terus karena kita gitu. Bisa terbang. Kalau misalnya kita bisa terbang sekarang, kita terbang sekarang. Maksudnya kan nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus cari dokter di Indonesia. Jadi ya akhirnya setelah pencarian beberapa kali kita nemu si dokter ini gitu. Dan ya alhamdulillah langsung lumayan cocok. Ya intinya sih kalau misalnya dokternya udah enak diajak komunikasi, kesananya sih pasti insya Allah bakal enak lah. Ya intinya kalau kalian punya penyakit sama kayak aku, kalian jangan takut, kalian nggak sendiri, kalian bisa sembuh insya Allah. Walaupun memang kemungkinannya kecil sembuhnya, tapi bisa berkurang sangat jauh gitu, berkurangnya bisa kita kontrol lah gitu. Kita bisa belajar untuk mengontrol itu dengan obat dulu sementara, tapi nanti setelah itu lepas obat. Jadi kalian jangan menyerah dengan penyakit apapun itu. Aku kebetulan dapat gangguannya mental, memang secara mental. Mudah-mudahan kalian yang juga sakit, mau secara mental, mau secara fisik atau apapun itu, semoga kalian cepat sembuh juga. Jangan patah semangat dan terus berusaha. Pokoknya jangan pernah putus minum obat, jangan malas minum obat. Kalau bisa ada alarmnya biar nggak lupa, karena dia kadang suka lupa minum obat. Sampai jumpa nanti. Halo semuanya, sekarang aku mau kasih info ke kalian. Jadi mohon maaf, ini adalah hari setelah kemarin aku dari dokter gitu. Kemarin lupa vlog. Ya, jadi perkembangan dari dokter itu alhamdulillah Sheryl udah ada perkembangan lah. Maksudnya ada perubahan gitu setelah dia konsumsi obat. Terus apalagi ya pokoknya
Kata dokter sekarang dia harus kurangin dulu dosis obatnya untuk lihat udah segimana sih si Seral gitu. Jadi ya aku seneng karena ya alhamdulillah udah ada perubahan gitu loh. Jadi kayak kita berobat nggak sia-sia gitu. Terus buat kalian semua, kalian harus tetap sehat. Kalau misalnya kalian punya penyakit, jangan sungkan-sungkan untuk berobat atau konsultasi ke dokter, karena lebih baik kita konsultasi supaya kita nggak self diagnosa gitu. Doain buat Sarah cepat sembuh dan kalian juga tetap jaga kesehatan. Bye bye.